Hai sahabat Gontar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mamusi, di sebuah channel yang bahas dunia Gontar. Oke sahabat Gontar, kemarin saya udah kasih kalian sebuah video yaitu tentang bagaimana cara membuka usaha konter meski cuma di depan rumah kalian. Nah kemarin baru sampai di part 1 yaitu berisi tentang 3 tahap. Nah di video kali ini saya akan membahas tentang part keduanya, yaitu langkah selanjutnya setelah kemarin. Bagi yang belum nonton boleh ditonton dulu ya. Oke, nah kita langsung pindah ke part 2 nya. Kira-kira part 2 nya akan berisi tentang apa aja sih? Langsung kita simak videonya. Oke ya sahabat Gontar, kita langsung lanjut saja. Apa sih yang harus kita lakukan Bang setelah kemarin sampai, kalau nggak salah itu terakhir itu langkah ketiga yaitu modal, menentukan modal. Nah selanjutnya setelah kalian udah bisa menemukan modal dan modal itu memang udah ada, nah apa yang dilakukan? Nah berarti sekarang bagian yang keempat. Bagian yang keempat yaitu kalian harus memulai belanja barang kebutuhan yang ada di konter. Kebutuhan itu kalau saya bagi itu biasanya menjadi dua. Nah kebutuhan yang pertama itu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok konter. Kebutuhan pokok konter itu kalau zaman sekarang itu ada dua. Yang pertama itu adalah pulsa biasa ya, kalian bisa menggunakan multi chip atau bisa menggunakan single chip seperti di video yang saya yang ini udah pernah saya jelasin ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yaitu kebutuhan primer yang kedua yaitu voucher atau paket data. Nah jadi ada dua ya, kebutuhan primer itu bisa pulsa, yang kedua adalah kalau zaman sekarang itu butuh banget tentang namanya voucher data. Kalau zaman dulu mungkin cuma pulsa doang, tapi kalau zaman sekarang voucher atau paket data itu juga udah menjadi kebutuhan yang primer gitu. Terus itu ya, belanja yang pertama kebutuhan primer. Belanja yang kedua itu kebutuhan sekunder atau pelengkap. Namanya kebutuhan pelengkap itu boleh kalian adain kalau misalkan budgetnya masih ada, tapi kalau misalkan udah nggak ada ya sedikit-sedikit aja. Contohnya apa aja? Contohnya bisa kalian pilih beberapa aksesoris yang kalau bisa murah, terus kalau bisa dibutuhkan banyak sama orang, seperti charger itu harus ada. Jangan sampai yang lain yang kurang penting itu nggak ada, tapi chargernya malah nggak ada. Charger itu lumayan sangat penting dan banyak yang nyari. Terus yang kedua, kalau di saya itu yang banyak kadang nyari juga ada namanya headset. Nah itu juga banyak yang nyari, boleh direkomendasikan masuk ke daftar belanja kalian ya. Kalau tempered glass juga lumayan banyak sih ya. Jadi kalian setelah udah modal terus mulai berbelanja, yaitu dua kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, yang kedua tadi adalah kebutuhan sekunder. Paham ya? Kalau belum paham boleh isi di kolom komen. Oke, terus sekarang berarti langkah kelima. Nah, langkah kelima apa sih Bang? Langkah kelima saya bakal ceritain, tapi kalian harus subscribe dulu ya. Maksa banget ya. Oke, gak apa-apa ya. Oke, kebutuhan yang apa yang harus dilakukan yang kelima atau hal yang dilakukan jika kalian ingin membuka konter di depan rumah kalian, hal yang kelima yang dilakukan yaitu kalian harus mulai menentukan waktu buka dan tutupnya. Nah ini penting banget kalau menurut saya. Kalau kalian kira-kira belum bisa konsisten untuk buka dan tutupnya, pending dulu deh kayaknya ya. Tapi kalau kalian saya misalkan di rumah nganggur nih karena ya misalkan WFH atau apa, saya mau bukanya jam 8 mau sampai jam 9 malam misalkan, kalian harus pikirin itu. Terus atau mau jam berapa, atau ini sebagai kerjaan sampingan, itu nggak apa-apa. Jadi setelah udah ada barang belanjaan udah terisi, tinggal kalian nentuin waktunya, kira-kira mau bukanya jam berapa tuh. Jangan sampai orang malah bingung tuh, ini konter buka atau tutup gak jelas gitu ya. Jadi penting banget untuk kalian menentukan waktu buka dan tutupnya di konter kalian, meskipun itu cuma ada di depan rumah ya, seperti itu ya, biar calon pembeli atau calon pelanggan kami itu nggak pusing kapan sih ini konter ada orangnya atau buka, seperti itu ya. Udah 5, sekarang berarti yang ke-6. Yang ke-6 yang dilakukan jika kalian ingin punya konter atau membuat konter di depan rumah kalian, yaitu kalian harus kalau udah ada belanjaan, udah buka, udah tutup, udah berarti kalian tinggal
lakukan sebuah pembukuan atau pencatatan penjualan. Bang, memang penting banget tuh melakukan pencatatan pembukuan, kan cuma bisnis kecil gitu. Kalau menurut saya penting banget, karena dari itu kita bisa lihat trackingnya, ini counter naik atau turun atau di situ-situ aja, jadi penjualannya kalian bisa tahu seperti itu ya. Kalau misalkan nggak catat gimana tuh ya, yang ada malah ini counter jadi apa enggak gitu kan, seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu, berarti udah full, udah 6 ya, berarti totalnya 6 cara atau 6 langkah jika kalian ingin membuka sebuah counter di depan rumah kalian. Bagi kalian yang udah melakukan ini setelah menonton video saya, bagus. Yang belum, nunggu apa lagi, buka aja ya, nggak apa-apa, nggak usah takut, seperti itu ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.